5 bahasa daerah NTT. Dan terkait dengan hal ini pendengar ya, di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Saiful Bahri Lubis, Kepala Kantor Badan Provinsi NTT. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Lubis. Selamat pagi Mbak Nia, salam sehat selalu, selamat pagi juga untuk pendengar RRI dimanapun semuanya berada. Apa kabar Mbak Nia? Baik ya, terima kasih Pak Saiful sudah bersama RRI ND Pro 1 ya pagi hari ini. Ya, ini Pak Saiful terkait dengan Badan Bahasa Revitalisasi ya, 5 bahasa daerah di NTT. Ini sebenarnya kita ketahui dulu untuk menghidupkan kembali ya dari 5 bahasa yang penggunaannya sudah semakin hilang ya, begitu ya Pak Saiful ya? Ya, betul Mbak Nia. Jadi begini Mbak, kita sebenarnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tepatnya di Badan Pengembangan dan Pembinaan Pusat, tahun lalu itu sudah melakukan revitalisasi di 3 provinsi sebagai proyek percontohan pertama, yaitu di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Sulawesi Selatan. Tentu di Jawa Barat itu yang direvitalisasi justru adalah bahasa Sunda, di Jawa Tengah bahasa Jawa, kemudian di Sulawesi Selatan bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan bahasa Toraja. Jadi kan kalau awam berpikir bahwa bahasa Sunda itu kan penuturnya banyak, bahasa Jawa itu penuturnya banyak. Tetapi menurut kajian-kajian yang dilakukan, sebanyak apapun penutur sebuah bahasa itu, apabila generasi mudanya sudah mulai berkurang atau meninggalkan menggunakan bahasa itu, maka bahasa itu nanti tetap punya potensi terancam kemunduran atau bisa jadi punah. Nah, oleh karena itu, berdasar pengalaman dari itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di 2022 malah menunjuk lagi yang tadinya 3 provinsi, ini di 2022 ini 12 provinsi. Mulai dari Sumatera Utara, diulang kembali Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian ditambah menjadi Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan juga ada Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Nah, kita sendiri, totalnya itu ya Mbak Nia, total bahasa yang direvitalisasi itu 38 bahasa. Nah, di NTT kan ada 72 bahasa daerah. Nah, untuk mempertimbangkan asas keadilan, karena ini masih proyek yang pertama di NTT, maka kita pilih untuk sementara ini tahun pertama di awal, Provinsi NTT ini yang direvitalisasi ya karena dananya sementara baru itu dulu, ada 5 Mbak Nia. Ada 5, dan kelimanya ini mewakili akronim Loba Morata. Flores, Sumba, Timor, kemudian Alor, dan juga Lembata. Nah, jadi dari wilayah Timor, ini nanti dipilih dulu sementara dari penutur bahasa yang banyak, yaitu bahasa Dawan. Dari wilayah Flores, itu ada bahasa Manggarai sementara. Tahun depan bisa nanti ke Larantuka, banyak lagi bahasa Sika, dan lain sebagainya. Atau pokoknya bahasa-bahasa yang ada di Pulau Flores. Jadi sementara dulu tahun ini Manggarai, dari Pulau Sumba bahasa Kambera, dari Pulau Rote bahasa Rote sendiri, dan dari Pulau Alor yang kita tahu di sana banyak bahasa daerah diwakili dulu sementara dengan bahasa Abui. Jadi ada 5 bahasa daerah di Provinsi NTT yang mendapat kesempatan untuk direvitalisasi untuk tahun ini Mbak Nia. Jadi ini pun biar adil yang mewakili wilayah-wilayah pulau-pulau besar itu dulu.
Seperti itu Mbak Nia. Oke, ini tadi dikatakan bahwa ada 5 bahasa ya yang ada di NTT sendiri itu Alor, Sumba, Manggarai ya, dan juga tadi juga di Sumba, oke, dan juga di Pulau Timur. Nah, untuk menghidupkan ini kembali, yang pasti ada program-program khusus ya, begitu ya Pak Saiful. Ini kira-kira seperti apa ini? Ya. Ini nanti di 2022 ini memang ada program khusus. Ini kita ramu dari berbagai kegiatan revitalisasi yang dilakukan oleh para ahli bahasa, tidak hanya di Indonesia, tapi juga sudah tingkat dunia. Nah, jadi revitalisasi ini tentu memang yang nanti muaranya juga yang pertama adalah bagaimana agar anak-anak, agar generasi muda mereka menggunakan bahasa ini, kan gitu. Mereka menggunakan bahasa ini. Kan kadang ada berbagai stigma dari anak-anak itu kalau menggunakan bahasa daerah terkesan kampungan, tidak pintar dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti ada program-program dari 5 bahasa ini yang kita lakukan dengan berbagai kegiatan, misal berpidato atau menyampaikan ungkapan-ungkapan adat dalam bahasa daerah. Tapi ini memang sasarannya anak-anak remaja, anak-anak remaja. Karena kalau orang tua kan mereka sudah ini ya. Jadi yang kita tanamkan ini di anak-anak paling tidak mulai dari usia kelas 3 atau 4 SD sampai kelas 3 SMA. Jadi ini nanti ada berpidato dalam bahasa daerah, membaca puisi dalam bahasa daerah, berdendang dalam bahasa daerah, kemudian mendongeng atau bercerita dalam bahasa daerah. Bahkan ada misalnya komedi tunggal, stand up komedi dalam bahasa daerah. Atau kita hidupkan kembali musik-musik yang memang nuansa khas daerah, tetapi juga dengan lirik-lirik syair-syair bahasa daerah. Jadi memang program ini bukan dalam bentuk lomba saja, tapi sementara di tahap awal ini dilatih dulu mereka, ada lokakaryanya, ada BIMTEK-nya, bimbingan teknisnya ke anak-anak ini, tentu sementara di wilayah-wilayah tutur bahasa ini. Baru nanti memang bermuara namanya Pasandiri atau festival bernyanyi bahasa daerah, festival baca puisi bahasa daerah, berpidato dalam bahasa daerah. Itu hanya di muara di akhir untuk membuat mereka lebih senang, lebih tertarik dan lain sebagainya. Karena kan kalau anak-anak harus banyak dipancing dengan kegiatan-kegiatan ini, dan ini melibatkan sekolah. Jadi memang ini nanti melibatkan sekolah, jadi berbasis sekolah. Kalau di wilayah-wilayah yang memang penutur bahasanya banyak, misalnya Manggarai, itu melibatkan sekolah, Dawan juga, karena kan di sekolah-sekolah itu bisa misalnya sudah mulai kita terapkan penggunaan bahasa daerah. Dan bahkan nanti ini kalau Pemda setuju, kalau Dinas Pendidikannya ini juga mendukung, ini akan bermuara juga pada muatan lokal yang sifatnya spesifik di wilayah-wilayah tertentu, ya bahasa daerah itu sendiri. Tapi kalau di wilayah Alor misalnya, karena jumlah bahasanya banyak, bisa saja tidak harus berbasis sekolah, melainkan komunitas, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok anak-anak, misalnya di gereja, di balai desa, atau di mana. Ini yang kita lokakaryakan, kita latih, kita BIMTEK, sampai nanti mereka senang bernyanyi bahasa daerah, senang berpidato bahasa daerah, senang mendongeng atau bercerita dalam bahasa daerah. Dan nanti kita buatkan lomba, anak-anak kan mereka dikasih hadiah dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka. Kurang lebih programnya seperti itu. Karena memang di mana-mana pun biasanya revitalisasi bahasa itu dibuat dalam bentuk nyanyian, dibuat dalam permainan tradisional dan lain sebagainya. Tetapi mereka menggunakan tuturan-tuturan
bahasa daerah sehingga menyenangkan mereka. Iya. Begitu, Mbaknya. Jadi itu merupakan salah satu strategi ya dari kantor Badan Bahasa di NTT ini ya Pak ya? Ya, sebenarnya strategi itu juga karena memang bukan hanya di Indonesia, di dunia juga. Kemarin kan tanggal 23 Februari kan kita juga ada bintang ilmiah internasional dengan Universitas Canterbury di Selandia Baru. Karena Selandia Baru salah satu negara yang berhasil menghidupkan kembali bahasa Maori yang sudah terancam punah itu. Nah, jadi itu kita minta Prof. Zenet itu berbicara, menjelaskan. Memang banyak model-model seperti itu, Mbak, dengan kegiatan-kegiatan yang disukai oleh anak-anak. Tapi tentu di luar itu kita juga nanti akan membuat tambahan-tambahan lain. Ini tambahan sifatnya. Kalau kita menemukan ada orang tua, misalnya ada ibu, yang dia memang selalu memaksa anaknya berbahasa daerah, kan begitu ya. Terutama nanti kalau ada suami istri yang berlain bahasanya. Misalnya suaminya orang Manggarai, istrinya orang Larantuka. Nah ini kan sering karena suaminya orang Manggarai, istrinya orang Larantuka, anak-anak itu tidak diajari bahasa Manggarai, tidak diajari bahasa Larantuka, malah belajar bahasa yang lain. Kan sering seperti itu kawin campur itu. Nah justru harusnya apabila ada orang tua kawin campur, anak justru diuntungkan. Dia bisa bahasa Manggarai, bisa juga bahasa Larantuka atau bahasa Ende misalnya. Iya. Jadi harusnya seperti itu. Tapi faktanya justru kawin campur ini salah satu yang mempercepat kepunahan bahasa daerah. Mengapa? Ibunya memang orang Ende, suaminya orang Manggarai. Ibunya masih bisa bahasa Ende dan Manggarai, tapi anaknya tidak bisa bahasa Ende, tidak juga bisa bahasa Manggarai. Nah, jadi juga kita akan cari nanti semacam pemilihan ibu yang sangat punya perhatian pada bahasa daerah. Kan begitu bahasa ibu. Nah, ini nanti menjadi kita tentukan kriterianya, tapi kita turunnya ya di desa-desa, di daerah-daerah, terutama juga misalnya di wilayah kota misalnya seperti di ND yang memang sudah mulai heterogen. Nah, terkadang kan karena wilayah-wilayah yang heterogen, malah cenderung ke bahasa Melayu tempatan kalau kami menyebutnya, walaupun bukan disebut dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa ND-nya malah ditinggalkan. Begitu, Mbaknya. Seandainya ya kalau ada program yang seperti Bapak katakan tadi ya, memilih ibu ya yang mengajarkan anak-anaknya bahasa daerah, pasti ya semuanya ibu-ibu nih rame-rame ini ya. Mengajarkan anak-anaknya bahasa daerah ini. Ya, tentu kan ini semacam apa ya? Kadang kan memang harus ada figur, harus ada stimulus biar semangat kan. Jadi apa istilahnya? Kita sebutlah duta pemertahanan bahasa kan begitu misalnya boleh. Jadi dibutuhkan ibu-ibu yang sejak anaknya lahir, dia sudah mengajari atau membiasakan anaknya berbahasa daerah. Dan di rumah juga dia mewajibkan anak-anaknya berbahasa daerah. Kalau perlu juga ada pengurus desa, kampung mewajibkan di situ harus bahasa daerah. Kan begitu mestinya. Karena memang ada tempat-tempatnya ya. Bahasa daerah itu kan digunakan di lingkungan keluarga, di lingkungan desa, kan begitu ya, antar masyarakat yang sama. Tetapi memang di forum-forum resmi beda lagi ya, tentu harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena kan bahasa daerah ini rentan sekali ditinggalkan, Mbaknya, karena sudah banyak contohnya kita lihat. Begitu, Mbak. Ya, ini terkait dengan muatan lokal ya, bahasa daerah yang pasti di situ juga termasuk nih. Bagaimana menurut Bapak, apakah sudah aplikasinya dengan baik di sekolah-sekolah, Pak? Ya belum. Kalau memang terkait muatan lokal, belum menerapkan benar-benar pelajaran bahasa daerah di sekolah sebagai muatan lokal. Padahal kan tanggal 22 Februari yang lalu, di tanggal cantik itu juga dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah meluncurkan Merdeka Belajar episode yang ke-17 dengan tema revitalisasi bahasa daerah. Jadi namanya juga kurikulum Merdeka Belajar, nanti sekolah diberikan hak merdeka memilih bahasa daerah mana yang mau mereka jadikan mulok
di sekolah mereka itu. Ya tentu para guru, dewan guru, juga pengurus sekolah, ekosistem sekolah yang tahu bahasa daerah mana yang dipilih. Mereka merdeka. Si anak pun dia merdeka memilih bahasa daerah mana yang benar-benar ingin dikuasainya dulu atau yang mana yang ingin dipelajarinya. Jadi memang ini dibutuhkan komunitas-komunitas kecil, karena kalau harus sama rata semua kan repot Mbak Nia. Misalnya kita ambil contoh di ND, kalau semua harus bahasa ND, tapi bisa saja kan mungkin di desa-desa tertentu di sana tidak lagi menggunakan bahasa ND, karena kan namanya wilayah budaya ini kan pasti bersinggungan dengan wilayah budaya yang lain. Bisa saja di wilayah Kabupaten ND ternyata di sana ada penutur bahasa Sika, atau ada penutur bahasa yang lain yang dekat-dekat tetangga dengan NTT, atau bisa saja malah di sana ada penutur bahasa luar yang datang, bahasa Bugis, bahasa Makassar, dan lain sebagainya. Jadi kebetulan misalnya di sekolah itu banyak penuturnya, katakanlah penutur bahasa Sika, ya. Sekolah itu memutuskan karena muridnya lebih banyak bahasa Sika, ya yang mereka pelajari adalah bahasa Sika, boleh. Jadi merdekanya itu yang menentukan adalah tingkat sekolah, karena kan merdeka kurikulum merdeka itu juga nanti guru merdeka memilih mana yang tepat buat sekolah mereka, buat anak-anak mereka. Dan ini kan sifatnya jadi misalnya gini, kalau di Kabupaten ND misalnya, tidak harus semua menggunakan bahasa ND misalnya, walaupun secara umum muloknya itu bahasa ND bisa. Tapi kalau ada daerah-daerah lain yang katakanlah di sana itu bukan penutur bahasa ND, tapi malah bahasa-bahasa daerah yang lingkupnya kecil, itu juga tetap diperbolehkan. Jadi memang kita jangan membayangkan lagi mulok itu harus ada lengkap bukunya, kemudian sama semua. Ya enggak lagi. Sekarang kan membuat modul-modul ini juga sudah dengan mudah kan sekarang Mbaknya. Jadi itu kita dimudahkan di sana. Baik. Ya intinya ini dibutuhkan dukungan dari semua pihak, stakeholder begitu ya Pak Saiful ya? Jadi iya semua harus mendukung, mulai dari guru, kepala sekolah, orang tua juga harus mendukung. Ya dinas pendidikan udah pasti karena kan ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tapi juga ya termasuk kalau di lingkungan kecamatan ya Pak Camat dan lain sebagainya, semua harus mendukung. Tokoh masyarakat, tokoh agama, gereja dan sebagainya harus mendukung. Saya pikir kalau gereja ya sangat mendukung karena kan juga bahasa-bahasa daerah ini ya di gereja memang sangat dikuatkan kan begitu ya Mbak. Baik. Ya, terima kasih Pak Saiful atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Semoga apa yang diprogramkan, diceritakan ya bahasa ibu dihidupkan kembali ya. Dan tentunya program-programnya apa yang Bapak ajukan tadi, katakan tadi semuanya berjalan lancar. Sukses. Ya, terima kasih kembali Mbak Nia. Salam untuk seluruh pendengar RRI Pro 2 ND Mbak Nia. Ya, Pro 1 RRI ND Bapak. Pro 2 tadi. Saya malah ingin menyebutnya Pro 1 kok malah Pro 2 RRI Pro 2 ND. Pro 1 ND. Iya. Salam sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan program yang akan kita bukan diluncurkan lagi kan sudah diluncurkan ya, akan kita laksanakan di NTT ini berjalan lancar dan tahun depan, tahun berikutnya juga berganti ke bahasa-bahasa lain. Amin. Begitu. Ya. Baik, terima kasih. Amin. Selamat beraktivitas. Untuk Bapak, salam sehat. Ya, salam sehat. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pendengar, barusan bersama kita Kepala Kantor Badan Provinsi NTT Saiful Bahri Lubis ya terkait dengan Badan Bahasa Revitalisasi 5 bahasa daerah di NTT. Dan masih tersisa satu topik lagi yang akan kami hadirkan pendengar ya ke ruang dengar Anda, yaitu terkait ya dengan dinas ya PPO Sika dorong metode belajar 2 jam tanpa ponsel, dan nantinya ya kita akan bersama Heri Sales ya Kepala Dinas PPO Sika. Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat. Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai